Kabar bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara terbodoh kedua dari 61 negara adalah sebuah klaim yang pernah beredar, tetapi seringkali disalahartikan atau tidak didasarkan pada data resmi yang jelas. Karena Indonesia ternyata dinobatkan sebagai warga paling tanda kutip bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara yang dihitung. Dan realitanya emang benar, kalian tuh semua tapi tau nggak, yang lebih parah daripada orang bodoh adalah orang bodoh yang tidak menyadari bahwa dia bodoh. Kalau kalian bodoh, apakah gue bodoh? Jelas, gue sangat bodoh sampai di tahap gue nggak mau berhenti belajar. Karena kejatuhan seseorang pas dia nggak bisa berpikir kritis dan dia merasa bahwa dia sudah pintar. Jadi nggak apa-apa nggak kalau kita bodoh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bodoh dan kita nggak sadar kita bodoh, kita merasa pintar, disitulah kalian akan bodoh selama. Klaim ini biasanya berasal dari kesalahpahaman terkait ranking literasi global atau hasil penelitian tentang pendidikan. Meski ada data yang menunjukkan rendahnya tingkat literasi dan hasil pendidikan Indonesia, klaim negara terbodoh kedua lebih merupakan penyederhanaan atau interpretasi berlebihan dari data literasi. Sebaiknya, informasi semacam ini ditanggapi dengan hati-hati dan difokuskan pada solusi untuk meningkatkan literasi dan pendidikan. Berikut adalah data yang lebih rinci mengenai klaim Indonesia dinobatkan sebagai negara terbodoh kedua dari 61 negara, dilengkapi dengan perbandingan data dengan negara lain. Membedah klaim Indonesia sebagai negara terbodoh kedua di dunia. Baru-baru ini, ramai dibicarakan bahwa Indonesia dinobatkan sebagai negara terbodoh kedua dari 61 negara. Namun, apakah klaim ini benar? Apakah ada data yang mendukung pernyataan ini? Mari kita bedah fakta dan perbandingannya dengan negara lain. Bagian ke-1. Sumber klaim. Klaim ini sering dikaitkan dengan sebuah studi dari John W. Miller dan Raymond G. Lorin tahun 2016. Studi ini memeringkat 61 negara berdasarkan tingkat literasi global. Namun perlu diingat, literasi yang dimaksud tidak hanya mengacu pada kemampuan membaca, tetapi juga mencakup 1. Kebiasaan membaca. 2. Infrastruktur literasi seperti jumlah perpustakaan dan buku. 3. Dukungan pendidikan dari pemerintah. Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara, tepat di atas Botswana. Jadi, klaim terbodoh kedua, ini sebenarnya adalah penyederhanaan dari hasil studi tersebut. Bagian kedua, perbandingan data literasi. Mari kita lihat beberapa angka untuk memahami posisi Indonesia dalam konteks global. 1. Indonesia, peringkat 60. Kebiasaan membaca masyarakat Indonesia cukup rendah. Data UNESCO menunjukkan minat baca hanya 0,001%, artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang suka membaca buku. Infrastruktur literasi juga terbatas, dengan jumlah perpustakaan per kapita yang jauh di bawah rata-rata global. 2. Finlandia, peringkat 1. Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik. Anak-anak di Finlandia rata-rata membaca lebih dari 10 buku per tahun. Dukungan dari pemerintah sangat besar, dengan perpustakaan di hampir setiap sudut kota. 3. Singapura, peringkat 22. Singapura memiliki program literasi yang terintegrasi dengan teknologi. Mereka fokus pada pembelajaran berbasis digital. Meski kecil, Singapura memiliki jumlah buku dan perpustakaan per kapita yang tinggi. 4. Botswana, peringkat 61. Botswana berada di bawah Indonesia dalam studi ini, namun menunjukkan peningkatan dengan berbagai program membaca untuk anak-anak. Bagian ketiga, data PISA sebagai pembanding. Kita juga bisa melihat hasil PISA, Program for International Student Assessment, 2018 yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains di kalangan siswa usia 15 tahun. 1. Finlandia, peringkat 7 dunia dalam membaca, dengan skor 520. 2. Singapura, peringkat 2 dunia dalam membaca, dengan skor 549. 3. Indonesia, peringkat 72 dari 78 negara, dengan skor 371. Data ini menunjukkan bahwa siswa di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memahami teks dan menerapkan konsep pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian keempat, tantangan dan penyebab. Apa yang membuat Indonesia berada di peringkat rendah dalam literasi? 1. Minimnya akses ke buku dan perpustakaan. Perpustakaan di Indonesia jumlahnya masih sedikit, terutama di daerah pedesaan. 2. Budaya literasi yang belum kuat. Kebiasaan membaca kalah dengan budaya menonton video atau mendengarkan audio. 3. Kesenjangan kualitas pendidikan. Sekolah di daerah terpencil sering kekurangan guru dan fasilitas yang memadai. Penutup dan solusi. Klaim, negara terbodoh, adalah penyederhanaan yang tidak adil. Faktanya, Indonesia memiliki tantangan besar dalam literasi, tetapi ini bukan berarti masyarakatnya tidak cerdas. Untuk mengubah situasi, kita perlu 1. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. 2. Menggiatkan budaya membaca sejak dini. 3. Membangun lebih banyak perpustakaan dan fasilitas pendidikan.
Mari kita jadikan klaim ini sebagai motivasi untuk meningkatkan pendidikan dan literasi di Indonesia. Ingat, literasi bukan hanya soal membaca, tetapi juga tentang memahami, berpikir kritis, dan menciptakan solusi. Masa depan literasi Indonesia ada di tangan kita semua. Klaim bahwa Indonesia adalah negara terbodoh kedua dari 61 negara sebenarnya kurang tepat jika kita memahami konteksnya. Data ini lebih menggambarkan tantangan dalam literasi dan pendidikan, bukan mencerminkan kecerdasan individu masyarakatnya. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah di bidang literasi dan pendidikan. Mulai dari meningkatkan minat baca, memperluas akses perpustakaan, hingga memastikan pendidikan berkualitas merata di seluruh wilayah. Ingat, literasi bukan hanya tentang membaca buku, tetapi juga bagaimana kita memahami dunia, berpikir kritis, dan berkontribusi untuk masa depan. Mari bersama-sama menjadikan pendidikan dan literasi sebagai prioritas utama, karena dari sanalah perubahan besar dimulai. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berdiskusi dan belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.